Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusuf Maulana dengan NIM 2023-25003 dari Prodi Teknik Kimia akan mempresentasikan hasil diskusi pertemuan ke-10, inti-inti dari rangkuman dari pertemuan ke-10 tentang struktur atom dan sistem periodik unsur. Di sini ada, menurut teori atom ini ada beberapa ahli berpendapat. Pertama dari menurut Demokritus, ini adalah kontribusi penting dalam sejarah pemikiran ilmiah, tentunya mengenai sifat dan struktur materi. Demokritus adalah seorang filsufus Yunani kuno yang hidup sekitar abad ke-4 sampai ke-5 dan ke-4 sebelum Masehi. Mengemukakan pendapat bahwa atom adalah blok penyusun semua materi yang tidak dapat dibagi, diubah, dihancurkan, dan selalu ada. Demokritus ini menyimpulkan bahwa atom merupakan bagian terkecil dari materi dan tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian kecil lebih kecil lagi. Ia percaya bahwa batas kecil yang tidak terlihat yang memisahkan suatu materi dari materi yang lain. Atom-atom memiliki ruang kosong di antara mereka, yang menjadi peluang bagi atom yang lain untuk saling tolak-menolak, bertabrakan, dan terikat satu sama lain. Kedua, menurut teori atom Dalton dikembangkan pada tahun 1803 sampai 1808, mengemukakan bahwa blok penyusun dari materi tidak dapat dibagi lagi. Ia juga mengemukakan bahwa atom memiliki berat yang berbeda-beda dan bahwa atom-atom yang memiliki berat yang sama memiliki sifat yang sama. Teori ini meskipun terbatas dapat menjelaskan beberapa fenomena kimia seperti hukum proporsi definite dan hukum proporsi multiplet. Namun teori ini kemudian ditemukan memiliki kekurangan, terutama dalam tidak dapat menjelaskan perilaku atom dalam discharge listrik. Selanjutnya, menurut atom Thomson dikembangkan oleh nama aslinya Joseph John Thomson tahun 1897. Ini mengemukakan bahwa atom sebagai bola yang bermuatan positif dengan elektron yang bermuatan negatif tersembunyi di dalamnya. Model ini adalah perbaikan atas model Dalton yang tadi karena dapat menjelaskan adanya partikel yang bermuatan negatif dalam atom maupun ada yang bermuatan positif. Selanjutnya, menurut teori atom Rutherford pada tahun 1911 dengan nama asli oleh Ernest Rutherford, mengemukakan bahwa partikel yang bermuatan positif dapat disebut proton. Juga menemukan bahwa atom terdiri dari inti atom yang memiliki atom positif dan hampir seluruh massa atom akan berpusat pada bagian inti atom dan elektron akan bergerak mengelilingi inti atom. Model ini dikenal sebagai model planet. Selanjutnya, teori atom Bohr dikembangkan oleh nama aslinya Niels Bohr pada tahun 1913. Ini memperbaiki kegagalan dari Rutherford. Ia mengemukakan bahwa elektron yang mengelilingi inti atom pada orbit tertentu hanya terdapat dalam orbit dalam jumlah tertentu. Perbedaan antara orbit dengan satu yang lainnya adalah jarak orbit dari inti atom. Ini yang dijelaskan menurut konfigurasi elektron yang SPDF Selanjutnya ada namanya teori atom mekanika kuantum. Ini adalah teori yang menjelaskan bahwa materi tersusun dari satuan terkecil yang disebut dengan atom. Ini dikembangkan oleh beberapa ilmuwan termasuk Louis Victor de Broglie, Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger. Teori ini menjelaskan bahwa elektron dapat ditemukan pada orbital walaupun posisinya tidak pasti, dan bahwa atom memiliki inti yang mempunyai muatan positif serta dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Ini beberapa teori mekanika kuantum menurut beberapa ahli. Pertama yaitu teori Planck. Max Planck ia menemukan bahwa energi radiasi bersifat tidak kontinu dan terdapat dalam paket partikel yang disebut dengan kuantanta.
Dan teori ini berangkat dari persamaan Max Planck dan juga persamaan energi pada relativitas khusus milik Einstein. Selanjutnya teori de Broglie beranggapan bahwa semua partikel materi yang memiliki momentum linear memiliki sifat sebagai gelombang. Ia menyatakan bahwa posisi sekaligus momentum elektron tidak dapat ditentukan dengan pasti. Persamaan dari ini yaitu lambda sama dengan H per P, atau sama dengan lambda sama dengan H per dalam kurung M kali V. Selanjutnya prinsip ketidakpastian Heisenberg menyebutkan bahwa posisi dan kecepatan suatu benda tidak dapat diukur keduanya secara tepat pada waktu yang sama. Ia mengatakan bahwa perhitungan kedudukan elektron dan suatu atom selalu memiliki ketidakpastian. Prinsip ini berangkat dari persamaan Max Planck dan juga persamaan energi dari Einstein tadi. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi struktur atom ya. Struktur atom adalah susunan partikel dasar dalam suatu atom yang terdiri dari proton dan neutron. Proton dan neutron yang intinya dikelilingi oleh orbital elektron. Untuk simbol unsur dapat disingkat oleh nama unsur sendiri seperti H untuk hidrogen, O untuk oksigen. Dan nomor atom sebaliknya adalah jumlah proton dalam inti atom yang menentukan sifat kimia unsur. Untuk nomor atom menunjukkan jumlah proton dalam inti atom, sedangkan nomor massa menunjukkan jumlah proton dan neutron dalam inti atom. Jadi, nomor atom dan nomor massa digunakan untuk mengidentifikasi unsur dan memahami sifat kimia mereka. Nomor atom juga digunakan untuk menentukan jumlah atom dan molekul suatu senyawa kimia. Untuk atom sendiri dapat dibagi jadi 3 berdasarkan nomor atom dan nomor massa. Pertama ada namanya isotop, yaitu unsur-unsur yang memiliki nomor massa yang berbeda tetapi memiliki nomor atom yang sama. Contohnya itu hidrogen. H nomor atomnya sama-sama 1 walaupun nomor massanya 1, 2, 3. Selanjutnya isobar adalah unsur-unsur yang berbeda memiliki nomor atom yang berbeda tetapi nomor massanya yang sama. Contohnya hidrogen dan helium sama-sama memiliki 2 nomor massa. Selanjutnya ada isoton, yaitu unsur-unsur yang berbeda tapi mempunyai jumlah neutron yang sama. Jumlah neutron ini hasil pengurangan dari jumlah nomor atom dan nomor massa. Ini contohnya dapat kita temui oleh kalsium dan belerang, unsur fosfor dan oksigen. Selanjutnya kita masuk ke dalam konfigurasi elektron menurut teori model Bohr yang tadi, di mana elektron diawali dari tingkat energi paling rendah dan yakni kulit K. Jika kulit K sudah penuh maka terisi kulit L dan seterusnya menjadi kulit M. Untuk di kulit A maksimal menampung 2 elektron, kulit L 8 elektron, kulit M 16 elektron dan kulit N 32 elektron. Selanjutnya masuk ke dalam materi orbital. Orbital adalah daerah atau ruang di sekitar inti atom, mempunyai peluang terbesar atau kebolehjadian untuk menemukan elektron. Berikut gambar dari beberapa orbital dari S, P, D, dan F. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada presentasi hari ini. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.